ini bukan tentang terus memiliki, tapi tentang memahami makna kehilangan dan menemukan. Sebab dalam Islam, setiap yang datang adalah titipan, dan setiap yang hilang adalah panggilan untuk kembali padanya. Mari kita sejenak merenung. Dalam hiruk-pikuk dunia yang terus berlari, masihkah hati kita sempat bertanya, untuk apa semua ini kita jalani? Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kebaikan ini terus mengalir, menjadi pengingat di tengah lupa, dan cahaya di tengah gelapnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau duduk dalam sunyi lalu tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu, padahal seolah tak ada yang berubah? Itulah hidup, ia hadir tanpa janji untuk tetap, dan pergi tanpa isyarat untuk pamit. Setiap hela napas adalah karunia, dan setiap jeda adalah pelajaran. Kita menangis karena kehilangan, tapi jarang bersujud saat mendapatkan. Dalam diam, kita sadar, hidup adalah pergiliran antara ada dan tiada. Tak selamanya yang ada akan bersama kita. Tak selamanya yang tiada tak berarti. Dalam Islam, hidup bukan tentang kepemilikan, tapi tentang amanah dan ridha. Allah memberikan bukan karena kita pantas, dan mengambil bukan karena murka, tapi karena ada makna yang lebih dalam di balik setiap kejadian. Maka mari sejenak berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk merenung, karena hidup ini sesungguhnya bukan milik kita. Hidup itu seperti bayangan senja, ia ada, tapi perlahan memudar. Kita tak bisa menggenggamnya, tapi kita bisa mengambil makna dari kehadirannya. Dalam Islam, hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang tersembunyi di balik takdir yang kita jalani. Kita mendapatkan sesuatu karena Allah berkehendak memberikannya. Kita kehilangan karena Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tak kita pahami saat ini. Betapa sering kita meratap saat kehilangan, tapi lupa bahwa semua yang kita punya adalah miliknya. Dunia hanyalah tempat singgah, seperti musafir yang rehat di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Saat kita tertawa karena mendapatkan, jangan lupakan sujud syukur. Karena itulah bentuk cinta kepada pemberi segala. Dan saat kita menangis karena kehilangan, jangan lupakan sujud sabar. Karena itulah bentuk percaya kepada kehendaknya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman bahwa hidup dan mati adalah ujian. Maka kehilangan dan mendapatkan pun adalah bagian dari ujian itu. Jangan sangka kehilangan adalah akhir dari segalanya. Bisa jadi, di sanalah awal dari kedekatan kita kepada Allah. Kita tak pernah benar-benar tahu mana yang terbaik, tapi Allah tahu mana yang paling menyelamatkan. Maka setiap kehilangan, jika dilihat dengan iman, akan terasa sebagai pelukan rahmat dari Allah. Dan setiap yang kita dapatkan, jika disyukuri, akan menjadi pintu keberkahan yang tak putus-putus. Namun bila lupa, yang ada bisa sirna. Bila lalai, yang didapat bisa berubah jadi beban. Kita hidup di antara dua titik, awal yang tak kita pilih, dan akhir yang tak kita tahu. Dalam perjalanan itu, kita akan menemukan banyak kehilangan, dan mendapatkan banyak hal yang tak pernah kita minta. Tapi justru disitulah keindahan iman, menerima yang datang dengan syukur, dan melepaskan yang pergi dengan sabar. Seorang mukmin sejati tak terlalu sibuk dengan apa yang ia punya, tapi sibuk dengan bagaimana ia menjaga hati. Hidup yang penuh makna, bukan karena banyaknya harta atau panjangnya usia, tapi karena dekatnya kita kepada Allah di setiap fase. Ada yang kehilangan tapi merasa penuh. Ada yang mendapatkan tapi tetap merasa kosong. Semua karena soal hati yang terhubung atau tidak dengan Sang Pencipta. Maka, mari belajar mencintai apapun yang Allah tetapkan. Karena di balik semua kehilangan dan mendapatkan, ada Dia yang tak pernah meninggalkan. Pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, apa arti hidup ini? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar, kita hadir ke dunia tanpa pilihan dan akan kembali pun tanpa tahu kapan waktunya. Hidup dalam Islam bukan sekadar ada, tapi ia adalah ujian antara kesabaran dan kesyukuran.
Allah menciptakan hidup dan mati, bukan untuk menghukum, tapi untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka saat kita memiliki sesuatu, jangan lekas merasa aman. Itu bukan tanda kita dicintai lebih, dan saat kita kehilangan, jangan cepat mengira kita dibenci. Karena ujian tak selalu datang dalam bentuk derita. Kadang yang datang itu adalah ujian, dan yang hilang juga ujian. Kita hanya perlu menyadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat menyiapkan bekal. Setiap kesenangan adalah pertanyaan, apakah kamu bersyukur? Dan setiap kesedihan adalah bisikan, masihkah kamu percaya padaku? Maka hidup itu bukan tentang lama atau sebentar, tapi tentang seberapa dalam maknanya. Dan dalam tiap napas, kita diuji, bukan untuk disakiti, tapi untuk dimurnikan. Pernahkah kamu menangis dalam sujud karena kehilangan sesuatu yang sangat kau jaga? Disitulah terkadang kasih sayang Allah hadir, meski dalam bentuk yang sulit dimengerti. Allah tidak menjanjikan dunia akan selalu ramah, tapi Dia berjanji akan menemani setiap langkah yang penuh luka. Aku akan uji kalian, katanya. Dengan rasa takut, lapar, dan kekurangan, bukan karena benci, tapi karena cinta. Orang yang Allah sayangi, kadang diberi kehilangan agar hatinya bersandar penuh padanya. Bukankah kita lebih sering mengingat Allah saat semua terasa runtuh? Maka kehilangan, bagi orang yang beriman, bukan hukuman, tapi panggilan lembut agar kembali. Di balik air mata, ada pelajaran. Di balik pelajaran ada hidayah. Dan hidayah itulah hadiah terindah, lebih dari sekadar harta atau dunia. Allah ingin kita kuat, bukan karena segalanya lengkap, tapi karena kita ridha saat tidak memiliki apa-apa. Mereka yang bersabar dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," adalah yang dijanjikan rahmat dan petunjuk. Maka peluklah setiap kehilangan, karena bisa jadi itu cara Allah mendekapmu lebih erat. Di saat kita mendapatkan rezeki, jabatan, bahkan cinta, apa yang pertama kali kita pikirkan? Seringkali lupa bahwa semua itu bukan hak penuh, tapi amanah. Allah titipkan rezeki, bukan karena kita paling pintar, tapi karena Dia ingin melihat apakah kita adil dan bersyukur. Jangan terlalu bangga dengan yang ada di genggaman, karena hari ini bisa milikmu, esok bisa milik orang lain. Itulah sebabnya dalam Islam, mendapatkan sesuatu bukan hanya nikmat, tapi juga tanggung jawab. Harta harus ditunaikan zakatnya, ilmu harus disampaikan, waktu harus digunakan sebaik-baiknya. Karena kelak di hadapan Allah, semua yang kita miliki akan ditanya satu persatu. Apa yang kau lakukan dengan yang aku beri padamu? Maka hati-hatilah saat kita merasa memiliki banyak. Bisa jadi itu tanda bahwa tanggung jawab kita jauh lebih besar. Tak semua yang kau dapatkan adalah hadiah. Kadang itu ujian yang dibungkus indah. Jangan sombong karena mendapatkan, karena Allah bisa mencabutnya tanpa isyarat. Bersyukurlah dalam, bukan hanya di lisan, agar yang kita punya jadi berkah, bukan musibah yang tersembunyi. Kita tak pernah memiliki apapun di dunia ini dengan kepemilikan mutlak. Bahkan tubuh yang kita rawat setiap hari, hanyalah pinjaman dari Allah. Anak yang kita sayangi, pasangan yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, semua titipan. Dan setiap titipan pasti akan diambil kembali. Maka jangan terlalu menggenggam dunia, karena ia bukan milik kita. Genggam iman, karena itulah satu-satunya milik yang menyelamatkan saat kita sendiri. Bukankah orang yang melepaskan karena Allah lebih tenang daripada yang terus mempertahankan karena dunia? Saat hati belajar bahwa semua ini hanya sementara, kita akan lebih siap menerima segala ketetapannya. Bahkan kematian pun adalah pengembalian kepada pemilik sejati. Maka belajarlah melepaskan dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Karena yang kau lepaskan karena Allah akan kembali dalam bentuk yang lebih mulia. Dan yang kau pertahankan karena dunia bisa jadi lenyap tanpa bekas dan makna. Dalam hidup ini, ada dua kata yang jadi kunci kekuatan seorang hamba. Syukur dan sabar. Ketika sesuatu datang padamu, sambutlah dengan syukur.
Ketika sesuatu diambil darimu, peluklah dengan sabar. Seimbang seperti dua sayap burung yang tak bisa terbang dengan satu sisi. Allah memuji mereka yang pandai bersyukur, bukan karena jumlah nikmatnya, tapi karena dalam hatinya tak ada keluh. Dan Allah mencintai mereka yang sabar, bukan karena tak pernah sedih, tapi karena tetap teguh meski hati berkabut. Syukur menjadikan nikmatmu bertambah, sabar menjadikan musibahmu berpahala. Bila hidupmu penuh warna bahagia, ucapkan, Alhamdulillah. Dan bila hidupmu penuh awan gelap, tetap ucapkan, Alhamdulillah. Karena keduanya datang dari Allah, dan hanya yang beriman yang melihat keduanya sebagai anugerah. Tak ada hidup yang benar-benar tanpa luka, tapi sabar membuat luka tak berubah jadi dosa. Tak ada hidup yang selalu mulus, tapi syukur membuat jalan terjal terasa lebih ringan. Maka siapapun kamu hari ini, sedang kehilangan atau mendapatkan, jangan lepaskan dua hal ini, sabar dan syukur. Karena itulah jembatan menuju tenang. Kita sering mengira bahwa semakin kuat menggenggam, semakin aman hidup ini. Padahal hidup justru mengajarkan kita seni untuk melepaskan, bukan menahan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi tanda kita percaya bahwa ada tangan Allah yang lebih kuat dari genggaman kita. Lihatlah daun-daun yang gugur. Mereka jatuh bukan karena tak berguna, tapi karena waktunya telah selesai. Begitu juga orang-orang dan hal-hal dalam hidup kita. Tak semua hadir untuk selamanya. Ada yang hanya datang sebentar, mengajarkan sesuatu, lalu pergi membawa bagian dari jiwa kita. Dan tak apa, sebab di balik semua yang pergi, ada Allah yang tetap tinggal. Kita hanya perlu percaya bahwa kehilangan bukan akhir dari hidup, tapi awal dari kebangkitan. Rasulullah pun kehilangan orang-orang yang dicintainya, tapi beliau tidak pernah kehilangan arah hidupnya. Karena keimanannya tak bergantung pada siapa yang datang dan pergi, tapi pada Allah yang tak pernah meninggalkan. Jadi jangan takut melepaskan, apalagi jika itu untuk menggapai ridha Allah. Sebab bisa jadi, di ujung ikhlasmu, ada surga yang sedang menantimu. Dalam diam malam yang senyap, kita kadang duduk memandangi langit, berharap ada tanda bahwa semua kehilangan ini ada maknanya. Kita bertanya dalam hati yang letih, Ya Allah, mengapa kau ambil sesuatu yang begitu aku cintai? Tapi dalam Al-Quran, jawaban itu telah lama disiapkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 2:16. Maka jika Allah mengambil, percayalah, Dia tidak menghilangkan. Dia hanya mengganti atau menyimpannya untukmu di akhirat kelak. Ada rezeki yang ditahan agar tak menjatuhkanmu. Ada orang yang dijauhkan agar hatimu tetap tertambat kepadanya. Dan ada kehilangan yang membuat air matamu jatuh. Bukan untuk menyiksa, tapi agar tangismu menjadi sebab turunnya rahmat. Sungguh, tak ada yang lebih indah dari orang yang kehilangan, lalu tetap memilih mencintai Allah tanpa protes. Karena cinta sejati adalah saat kita bisa ridha kepada takdirnya, meski tak sesuai dengan logika dan harapan kita. Itulah jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah, jalan yang sunyi tapi damai, jalan yang terjal tapi terang. Mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya, hanya tempat lewat, tempat singgah. Maka ketika sesuatu lenyap dari genggaman mereka, mereka tidak menggugat, tapi bersyukur karena masih punya iman untuk bertahan. Sebab orang yang mengenal Allah tak pernah benar-benar kehilangan. Ia hanya dipindahkan dari satu bentuk cinta ke bentuk cinta yang lebih tinggi. Pernahkah kau merasa seluruh dunia menjauh saat kau kehilangan seseorang atau sesuatu? Tapi lihat lagi. Bisa jadi itulah momen di mana Allah mendekatkan dirimu hanya kepadanya. Karena saat dunia pergi, Allah tetap tinggal. Saat yang dicintai pergi, Dia yang menciptakan cinta itu tetap ada. Di saat itu, hatimu seharusnya tahu arah pulang. Dan rumahmu yang sejati bukan harta, bukan pasangan, bukan pujian manusia, tapi tempat sujud paling sunyi, di mana hanya ada engkau dan Tuhanmu. Maka kehilangan adalah tanda bahwa engkau sedang dipanggil pulang. Dan pulang bukan berarti mati, tapi kembali ke fitrah iman.
Saat hati lelah, saat harapan manusia mengecewakan, maka hanya Allah yang tetap menjadi jawaban yang tak berubah. Bukankah itu keindahan terbesar dalam hidup ini? Bahwa ada yang tak pernah berubah meski semua telah berubah. Itulah Allah yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan saat kau lupa menyebut namanya. Dan jika kau kembali, Dia tak akan mencaci, tapi akan menyambutmu dengan lembut, sebagaimana pelukan ibu kepada anak yang tersesat. Maka wahai jiwa yang rapuh, jangan menyesali kehilangan, justru bersyukurlah jika kehilangan itu menjadikanmu lebih dekat kepadanya. Karena banyak orang yang justru bertemu Allah dalam sunyinya kehilangan, bukan dalam ramainya pesta dunia. Banyak hati yang baru mengenal makna tawakal saat semua pintu dunia tertutup. Dan banyak cinta yang tumbuh subur dalam kekosongan duniawi, lalu berganti dengan kedekatan ilahi. Seakan-akan kehilangan adalah jalan lurus tanpa tikungan, menuju satu-satunya arah, kehadiratnya. Tak ada yang lebih bahagia daripada hati yang tenang, dan tak ada yang lebih menenangkan daripada hati yang ridha dengan takdir Allah. Ridha bukan sekadar menerima, tapi mencintai keputusannya, bahkan saat tak mengerti mengapa harus begini. Itulah kenikmatan ruhani yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, hanya bisa didapat dari kedalaman iman. Jika engkau ridha, maka seluruh beban hidup terasa ringan, karena kau tahu, kau tak sedang berjalan sendiri. Ada Allah yang menuntun, ada malaikat yang mendoakan, ada surga yang menanti. Ridha bukan berarti tak menangis, tapi air mata itu kau iringi dengan zikir. Kau menangis, tapi tidak menyalahkan. Kau jatuh, tapi tidak menyerah. Karena engkau tahu, yang menggenggam seluruh urusan hidupmu bukan manusia, tapi Tuhan yang maha bijaksana. Dan Dia tak akan meninggalkanmu sia-sia. Bila hatimu penuh prasangka baik, maka jangan iri kepada yang terlihat sempurna. Bisa jadi mereka punya dunia, tapi tak punya damai. Sedangkan engkau yang terlihat kehilangan, justru punya hati yang lapang. Karena bahagia bukan karena memiliki segalanya, tapi karena tak bergantung pada segalanya. Bahagia adalah hati yang tak lagi berlari mengejar dunia, tapi berjalan perlahan menuju akhirat. Lihatlah orang-orang syaleh, hidup mereka mungkin sederhana, tapi wajah mereka bersinar. Mereka tak selalu tertawa, tapi kedamaian memancar dari tubuh mereka. Karena kebahagiaan mereka bukan dari barang, bukan dari manusia, tapi dari Allah yang selalu mereka sebut di pagi dan malam. Maka belajarlah bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kau miliki, tapi seberapa dalam kau mengenal pemberi segalanya. Dan bila suatu hari dunia merenggut semua milikmu, jangan takut. Asal Allah masih bersamamu, kau tak pernah benar-benar kehilangan. Sahabat, hidup ini bukan tentang siapa yang tinggal atau apa yang bertahan, tapi tentang siapa yang tetap kau imani ketika semua hal di dunia ini perlahan-lahan pergi. Segala yang kau miliki bisa sirna. Orang-orang yang kau cintai bisa menjauh. Namun jika engkau menjaga hubunganmu dengan Allah, maka kau tak akan kehilangan arah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kau merasa sendiri. Kita hanyalah musafir di tanah pinjaman. Semua yang kita bawa hanyalah titipan. Maka jangan terlalu mencintai yang akan ditinggalkan. Jangan terlalu menggenggam yang akan ditinggal mati. Cintailah yang kekal. Peluklah yang abadi. Karena saat dunia menggugurkan segalanya, hanya keimananmu yang akan berdiri tersisa. Jika hari ini kamu merasa kehilangan, jangan sedih. Bisa jadi, itulah caranya Allah menanamkan benih-benih surga di dalam hatimu. Bersabarlah, karena balasan terbaik sedang disiapkannya. Bukan di dunia, tapi di tempat yang kekal selama-lamanya. Kita tidak diminta untuk mengerti semua takdir. Kita hanya diminta untuk percaya bahwa takdir Allah tak akan salah tempat. Dan jika hari ini terasa berat, maka esok mungkin akan terang. Maka, tenanglah wahai jiwa. Kau tidak kehilangan apapun jika yang tinggal bersamamu adalah Allah. Mari sejenak kita tundukkan hati, berdoa kepada Allah yang maha menggenggam setiap takdir. Semoga setiap kehilangan diganti dengan kebaikan yang lebih besar.
dan setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad, penguat hati kami dalam gelapnya dunia, penuntun kami dalam kehilangan dan ketidaktahuan, penyejuk hati di saat air mata jatuh dalam sujud. Ya Allah, jika kami harus kehilangan, jangan kau ambil iman dari hati kami. Jika kami harus melepaskan, jangan kau cabut harapan kami kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang tetap bersyukur saat diberi, dan tetap bersabar saat kau ambil kembali. Teguhkan hati kami dalam ridha, lembutkan jiwa kami dalam takdirmu. Karuniakan kepada kami kekuatan untuk mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Dan saat ajal menjemput, jadikan kami termasuk orang-orang yang pulang dalam keadaan engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai kami dalam perenungan ini. Terima kasih telah membuka hati, menajamkan rasa, dan menyelami makna kehidupan bersama. Setiap detik yang kau luangkan, semoga menjadi ladang amal kebaikan yang terus tumbuh, seperti hujan yang menyirami tanah-tanah gersang. Jika narasi ini mampu menyentuh hatimu, maka yakinlah itu bukan karena kami, tapi karena Allah yang menggerakkanmu. Semoga setiap kata menjadi saksi bahwa kita pernah saling mengingatkan untuk kembali padanya. Semoga langkah-langkah kita menuju ridhanya, dan jikapun hidup ini hanya singgah, mari kita jadikan singgah ini berarti hingga saatnya pulang dengan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.